Kepala Seksi Penyelenggara Zakat Wakaf beserta teman-teman di Zakat Wakaf. Kemudian yang saya hormati Bapak Penyuluh Fungsional Bapak Haji Baharudin Khalid dan Ibu-ibu penyuluh, kemudian Ibu Bapak penyuluh Paino, semua teman-teman KUA yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini dalam suasana yang penuh kesejukan kita masih sempat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka koordinasi bersama dengan Bapak Ibu-ibu Kepala Ketua Ibu Seksi Penyelenggara Zakat Wakaf di Kabupaten Malang Palangga. Yang perlu kami laporkan di sini bahwa jumlah zakat kita, jumlah wakaf kita di Kawa Kecamatan Palangga ini yang ada Babang Potensi. Jadi jumlahnya ada tahun ini adalah 9. Dan kemudian ada lagi tadi 1 di Kawa. Kemudian terkait dengan mendorong masyarakat di Kecamatan Palangga untuk segera untuk mendaftarkan di KUA untuk diterbitkan sertifikat wakafnya. Jadi ada beberapa juga yang kita tolak terkait masalah wakaf. Ada 2 yang kita tolak di sini karena itu bukan peruntukan publik. Jadi wakaf itu untuk peruntukan ke masyarakat. Jadi ada orang menggunakan fasilitas ini untuk mendapatkan sertifikat wakaf, tetapi peruntukannya untuk kepentingan kelompok dan perusahaan. Itu kami tolak yang ada di Taeng dan ada di Bidobori. Jadi itu ada 2 yang kami tolak di sini, bahkan pimpinannya datang ke sini. Kami tolak karena dikomersialkan. Jadi dikomersialkan, jadi semua yang berkaitan dengan hal yang seperti itu salah Palangga tidak memberikan mendaftarkan itu sebagai bagian, karena itu bukan masuk pada kepentingan masyarakat, tetapi menggunakan alat ini untuk kepentingan pribadi dan golongan. Ya, itu yang kami tegaskan di sini. Terkait dengan hal itu bahwa kita di Palangga ini sudah terbentuk oleh penyuluh non PNS dan penyuluh fungsional, yaitu Rumah Sakinah. Jadi Rumah Sakinah itu ada 16 desa dan kelurahan. Semua titik koordinasinya sudah ada dan mulai dari Taeng sampainya Bontoramba semua sudah ada. Kemudian kita untuk penghulu itu sudah ada, namanya Kampung Sakinah itu di Pangkabinanga. Terkait dengan Rumah Sakinah ini, inilah teman-teman penyuluh yang perlu mungkin kita sama-sama ketahui bahwa dengan adanya program pelaporan melalui EVA itu memudahkan teman-teman penyuluh untuk mendapatkan data-data yang akurat dan valid terkait dengan pelaporan ini. Kemudian memudahkan sistem kerja kita di KUA sampai kabupaten, sehingga kita melaporkan semua data yang kita berikan itu valid. Karena data itu harus memang objektif sesuai dengan di lapangan. Jadi berbeda, harus kita merubah mindset berpikir kita bahwa data ini bukan perkiraan, tetapi memang melalui pendataan yang benar. Sehingga kami di sini membuat Rumah Sakinah. Rumah Sakinah ini adalah jembatan KUA di tingkat desa dan kelurahan. Rumah Sakinah juga melaksanakan tupoksi KUA di tingkat desa dan kelurahan, yang dimotori sebagai penggeraknya adalah semua penyuluh PNS dan non PNS itu yang bergerak. Jadi masing-masing penyuluh non PNS menjadi koordinator di Rumah Sakinah.
yang setingkat dengan Pak Lurah, Babinsa, Bimas, kemudian dari kesehatan, itu semua titik koordinasinya. Kemudian yang kedua, bahwa dengan adanya Rumah Sakinah memudahkan kita untuk berkomunikasi di dalam hal menjembatani semua program-program Kementerian Agama yang dititipkan di KUA Kecamatan Palangga. Inilah tugas dan fungsinya daripada Rumah Sakinah. Jadi Rumah Sakinah tidak hanya berbicara terkait dengan keluarga Sakinah, bagaimana, tapi dia juga berkolaborasi dengan kesehatan, bicara masalah stunting, masalah gizi buruk, masalah bagaimana perkawinan, kesehatan. Nah, berbicara juga masalah dengan kepolisian, Bimas, itu terkait masalah radikalisme, KDRT, itu semua yang dihubungkan ke kepolisian. Kemudian ke Babinsa terkait dengan adanya tawuran anak-anak atau apa semua yang cenderung kepada perlakuan kasar terhadap keluarga-keluarga yang ada. Jadi itu semua yang tujuan daripada Rumah Sakinah. Kemudian juga sebagai pengelola data, jadi pengumpul data di tingkat desa kelurahan, baik data wakaf, jumlah zakat, musaki di sana, mustahik, kemudian berapa masjid, berapa pesantren, itu semua didata oleh Rumah Sakinah. Dari Rumah Sakinah masuk ke kantor usaha agama Kecamatan Palangga yang kita tuliskan di papan potensi. Nah, inilah sehingga data-data yang ada pada kami, insya Allah di 2022 ini, insya Allah kami yakinkan bahwa dengan jalannya ini pasti insya Allah valid. Jadi kami bukan mereka-reka hanya untuk menggugurkan kewajiban, karena kalau kita hanya berpikir dan punya mindset hanya menggugurkan kewajiban, di rumah pun bisa membuat data. Terserah saya ini bisa membuat data, mengetahui bahwa jumlah misalnya Muhammadiyah penduduknya di Jelubore, saya bisa. Tidak jauh beda kalau kita mau berhitungkan seperti itu. Berapa wahda, berapa ini, semua bisa. Tetapi sekarang ini yang ditunggu bahwa perlunya kita ini memberikan data yang valid terhadap kabupaten, sehingga sampai di tingkat pusat Palangga ini bukan data yang tidak sesuai, memang harus sesuai, sehingga Palangga ke depan adalah sumber data statistik bagi lintas-lintas sektoral yang ada di Kecamatan Palangga. Apalagi bahwa kita ini di Jawa edukasi bahwa kita ini adalah prioritas revitalisasi yang mengarah pada 3 fungsi pokok program revitalisasi, yaitu moderasi beragama, kemudian literasi beragama, kemudian digitalisasi pelayanan KUA. Ini yang perlu kita sama-sama ketahui bersama bahwa itulah arahnya revitalisasi KUA. Dengan revitalisasi KUA tentunya ada namanya pembangunan SDM. Jadi indeks kepuasan masyarakat ditentukan daripada peningkatan SDM kita, tentunya mulai dari KUA sesampai ke Prabakti memang perlu peningkatan SDM. Kemudian yang kedua secara fisik, kemudian integritas data. Saya kira itu Ibu Kasih sebagai mengawali mukadimah pada siang hari ini, untuk kita bersama memberikan pencerahan terkait dengan tupoksi masalah zakat dan wakaf di Kecamatan Palangga. Kemudian di sini perlu kami laporkan bahwa di sini belum ada yang namanya UPZ. Jadi kita ini tidak jelas apakah KUA ini menjadi UPZ atau kecamatan, tetapi kita didorong untuk membuat UPZ di sini. Tetapi sampai sekarang juga dari pihak Basnas Kabupaten belum jelas arahnya bagaimana maunya, karena tidak ada koordinasi setelah kita diberikan formulir pengusulan nama UPZ KUA Kecamatan Palangga, sehingga zakat kita ini juga baik zakat mal, zakat apa saja itu masih kita belum bisa bergerak ke sana. Karena jangan sampai kita bergerak secara kelembagaan tetapi itu bertentangan dengan Basnas yang ada di kabupaten. Saya kira demikian yang perlu kami sampaikan dari mewakili semua teman-teman di KUA Kecamatan Palangga. Saya harapkan mungkin
Ibu Kasih memberikan pencerahan terhadap zakat wakaf di Kawah Kota Palangga. Itu kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, yang sama kami hormati Bapak-bapak para penghulu, Bapak dan Ibu para penyuluh, fungsional maupun non-PNS, Bapak dan Ibu admin, dan seluruh kita sekalian yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang hari ini saya tahu persis ini adalah jam-jam yang susah untuk kita atur maunya panca indera kita, karena biasanya untuk penalebo mau diisi lampu tengah, ya ada lampu lain lagi yang mau diistirahatkan. Tetapi saya kira ini tidak mengurangi, karena mengingat kita sudah pegang janji. Kemarin saya beranikan untuk chatting Pak Kuata. Saya mengatakan, Pak Kuata insya Allah besok teman-teman zakat dan wakaf itu mau ke tempat untuk updating dan monitoring di sekitar persoalan wakaf dan zakat. Ya. Kenapa ini kami lakukan? Mengingat bahwa sejak tahun 2020 nomenklatur baru dari syariah ke zakat wakaf, tahun kemarin kita berjalan updating, monitoring dan evaluasi berjalan. Kemudian tahun ini kita ambil pola lain, di mana memang betul-betul hanya ada satu kecamatan yang kita kerjakan, kita telisik betul-betul dalam satu hari. Jadi saya berpikir juga bahwa 18 kecamatan ini tentu 18 hari, sementara kita harus memburu sisa waktu sebelum Ramadan kurang lebih sisa 2 minggu, katakanlah begitu. Jadi saya berpikir insya Allah mudah-mudahan bisa jalan semua, dan tujuannya tidak lain adalah dalam rangka memutakhirkan, memperbarui kita punya data zakat dan wakaf. Pak Kua serta Bapak Ibu sekalian yang sama saya hormati, sebenarnya kalau berdasarkan jadwal pada hari Senin, jadwal kita pada hari Senin, setelah selesai apel, sebenarnya berniat awalnya ke Palangga hari Senin. Tetapi sejak hari Jumat sebelum pas selesai rapat koordinasi kepala seksi dan penyelenggara sesulsel di Hotel Claro, Bapak Kepala KUA Kecamatan Palangga chatting. Jadi sebenarnya Ibu dengan chatting, WA dan sebagainya, sebenarnya kita sudah digitalisasi. Karena sekarang tidak ada pengiriman surat via manual kertas, tidak ada Pak Kua butuh sesuatu ke kita di kabupaten, sisa kirim lewat WA. Nah, kalau ada data biasa kita katakan coba di PDF kan dulu. Begitu pula kita di kabupaten ke Kanwil. Efeknya apa Bapak Ibu? Mempersingkat waktu kerja kita. Ya, sehingga kita di kabupaten biasa rugi Apa takutnya rugi? Karena permintaan data hanya 2 hari. Seolah-olah data itu sudah ada sama kita. Jadi saya itu biasa mengatakan, apalagi kalau terkait dengan tentang data zakat, saya biasa mengatakan, tapi kalau bisa diulur-ulur waktunya sedikit, dengan tidak ada istilah ulur sekarang Ibu. Digitalisasi itu saya lagi tombol ditekan, semua sudah memancar keluar.
karena cucu tapi kapten ne toriolo kiko dong. Kamu kita tak bangkai jaki. Ya, jadi saya selalu mengatakan seperti itu. Tapi walaupun demikian, alhamdulillah, saya berpatokan Bapak Ibu kepada data yang valid. Seperti tadi dikatakan Papua. Untuk apa ki buru-buru punna dede kulantu ja? Iya. Jadi itu kita garis bawahi. Untuk apa kita buru-buru kalau dede kulantu? Dede kulantu itu seperti tadi kata Papua. Andren nih jadi bahkan di bala jadi tindro-tindro nisemi. Oh, enjoy siano. Nah, tetapi kalau kita berdasarkan pada penguasaan data yang betul-betul valid, saya kira jauh itu yang namanya kita manipulasi. Karena memang kita harus berangkat dari kepemilikan data kita yang valid. Saya tertarik dengan sistem atau program yang sudah berlaku, walaupun baru berjalan katakanlah 20% barangkali Papua ya, karena baru infrastruktur yang sampai ke desa, tentang keluarga sakinah. Saya teringat Bapak Ibu waktu saya keluar lagi sedikit ini, waktu pencalekan periode 2019. Kalau mencalek itu orang, memang kita butuh data valid. Kenapa? Kalau data hanya dede kulantu atau hanya di atas kertas, nah beta ketawa. Nah bunuh ketawa, nah tidak make parang. Tidak berdarah kita, tidak keluar kita punya darah, tidak ada senjata, tapi kita mati. Kenapa? Habis di peluru di belakang. Kenapa? Karena nakal kita melalui data. Jadi di 2019 itu, minta maaf, saya punya pengalaman dengan sub BPKBD, orang kesehatan. Jadi saya tidak cari jauh Pak Ibu. Kalau ada yang mengatakan, anjir ini suara apa? Misalkan ya, begini. Karena kita pernah mengalami dia di RTA-nya soal kelurahan ini khususnya aja. Saya tidak langsung mengatakan ini. Nanti saya telepon subnya. Siapa itu sub BPKBD? Tenaga teknisnya kesehatan BKKBN. Kenapa? Karena dari sub BPKBD ini yang tahu berapa jumlah rumah. Dalam satu rumah dia tahu berapa jumlah laki-laki, perempuan, anak kecil, Islam, non-Muslim, dia tahu semua. Dari situ akan ada data yang valid. Nah inilah barangkali nanti Bapak Ibu yang para penyuluh yang sudah punya dijadikan koordinator dalam rumah sakinah ini kita bisa belajar di situ. Belajarlah pada mereka. Tidak ada salahnya Bapak Ibu, apalagi memang di desa itu kita berkoordinasi bersinergi dengan pengamanan. Ya, ada Bang Bimas, Bang Binsa, sama Ji, polisi ya, Bimas polisi, Bang Binsa dan TNI kesehatan. Ada sub, PNI juga sub. Kenapa? Sub itu perpanjangan tangan kaki tangannya. bahasa jeleknya boleh bilang kaki tangannya itu apalagi di kabupaten yang ada bukunya itu bukan capil statistik capil juga ambil dari sana. Sekarang kenapa kita tidak jadikan rumah sakinah ini seperti subnya kita, sehingga setiap rumah sakinah itu perpanjangan tangan kawan, jembatannya kawan. Di rumah sakinah lah itu terpampang untuk satu dusun katakanlah Tete Batu, Pangkabinanga 2 dusun itu 3. Katakanlah satu dusun Tete Batu, ada rumah sakinahnya Al-Ikhlas. Terpampang di situ di Tete Batu sebegini jumlah rumah. Ya, jadi kalau sub itu nyatanya karena si kamane jambanna. Kalau sub si kamane jambanna, dia makan beras atau apa? Ada semua kalau sub. Tapi kita tidak usah itu. Bila dulu cukup satu rumah, oh laki-laki di atas. Jadi dalam satu lingkungan ini karena siapa jandani. Penting untuk penghuni. Siapa gue?